Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu yang tidak panjang ini, mari kita duduk sejenak dalam rangka dan meniatkan diri kita. Pertama, iktikaf. Yang kedua, niatkan diri kita untuk duduk di majelis ilmu. Semoga dengan duduk kita ini kita bagian dari orang-orang yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah." Wahai para sahabatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian melewati taman-taman surga, farta'u, maka naiklah. Maka para sahabat yang mendengar apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu mengatakan, "Ya Rasulullah, apa yang Anda maksud dengan taman-taman surga?" Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa hiya majalisul ilmi," yaitu majelis di mana orang menerangkan ilmu-ilmu Al-Qur'an. Ilmu-ilmu hadis Nabawi sallallahu alaihi wasallam, ilmu-ilmu yang terkait tentang agama ini. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga ya kita juga mendapatkan keberkahan dari majelis ini, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak adalah orang yang duduk di majelis kecuali malaikat itu mendoakan dengan 3 doa. Pertama, doa malaikat itu kepada kita semua, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah seluruh dosa-dosa mereka. Yang kedua adalah Allahumma sallimhu, ya Allah berikanlah keselamatan bagi mereka dunia akhiratnya. Yang ketiga adalah Allahumma rahamhu, ya Allah tidaklah mereka di dunia ini kecuali mereka mendapatkan rahmatmu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya malaikat saja yang mendoakan kepada kita, hatta al-hut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta ikan yang berada di dalam dasar lautan itu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya saya membawakan kajian tentang ulumul Quran, yaitu teori-teori tentang ilmu Al-Quran yang harusnya ya di hari Rabu ya, tetapi hari ini dimajukan karena menggantikan Dr. Satriawan ya, karena beliau ada berhalangan. Mudah-mudahan kita doakan beliau sehat walafiat, karena kabarnya mau kontrol ke rumah sakit Pak ya. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita yang akan kita bahas pada siang hari ini yaitu ma'rifati Makki wal Madani. Kalau kita buka Quran Bapak Ibu, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas yang jumlahnya 114 surah. Di atas ya setiap lembaran Al-Quran itu ya, atau awal-awal surah itu kita temukan di situ ada tulisan Makki atau Madani, atau Makkiyah atau Madaniyah. Bapak Ibu, ketika kita buka, oh berarti kita bisa memahami dengan sekilas bahwa oh ayat atau surah ini ketika ada tulisannya di situ ada Makkiyah, berarti itu turunnya di Mekah. Ketika ada tulisannya Madaniyah, oh berarti surah ini turun di Madaniyah. Bapak Ibu, ya. Apa keutamaan mempelajari atau mengenal surah ini turun di Mekah atau di Madinah? Satu dari sekian banyak alasannya Bapak Ibu adalah asalibu da'wiyah, kata para ulama. Bagaimana kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk memiliki metodologi dalam menyampaikan dakwah ini. Terkadang dakwah ini ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kalanya kita keras, ada kalanya kita lembut, ada kalanya kita berbicara dengan orang-orang beriman, ada kalanya kita berbicara dengan orang-orang kafir, ada kalanya kita berbicara di sini, ada kalanya kita berbicara di situ.
Ini adalah salah satu hikmah kenapa kita mengenal ma'rifatu Makki wal Madani. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, kira-kira apa definisi Makki wal Madani? Sekilas Bapak Ibu, ya. Makki itu adalah surah atau ayat yang turun di Mekah. Kalau Makki, Madaniyah atau surah yang turun di Madinah. Tapi nanti ada ayat-ayat atau surah yang turun di Mekah, tetapi dia kategorinya apa? Madinah. Sebaliknya ada ayat yang turun, ya, ada ayat yang turun di luar Madinah, tetapi dia masuk kategori apa? Madinah. Ada ayat yang turun di luar Mekah, tetapi kategorinya apa? Mekah. Nah, pertanyaannya kepada kita semua Bapak Ibu, bagaimana cara mengetahui dia Makki atau Madani? Ada yang mau menjawab Bapak Ibu? Ada yang mau menjawab? Hah? Pak, kalau ditanya, gimana cara mengetahuinya Pak? Oke. Ada 3 cara mengetahui dia Mekah atau surah ini turun di Madinah. Ada berapa Pak? Ada berapa? 3. 3, nggak usah banyak-banyak Pak. 3 saja nih. Dihafalkan. Pertama, mengetahui zamanun nuzuli. Kata para ulama, ma'rifatu zamanun nuzuli. Yaitu mengenal zaman. Zaman itu apa Pak? Waktu turunnya. Mengenal waktu turunnya. Contoh, ayat ini turun di, misalnya, turun di mana Pak? Zaman. Berbicara dengan waktu itu mana? Di mana kira-kira? Waktu perang Badar misalnya. Waktu perang Uhud. Waktu apa lagi? Waktu Fathu Mekah. Ya. Waktu Hudaibiyah. Waktu Haji Wada, itu waktu Pak. Ya. Baik. Ada ayat yang turun di Mekah. Di Mekah Pak. Tapi ayat ini kategorinya Madinah. Ayat yang sering kita baca dalam surah Al-Maidah tuh. Ayat yang ketiga apa bunyinya? Al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama madinah. Ayat ini turun Bapak Ibu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di Haji Wada. Haji Wada itu di mana? Di Makkah. Pertanyaannya, surah Al-Maidah itu tulisannya itu Makkiyah atau Madaniyah? Madaniyah. Oke. Ini terkait dengan waktu. Terkait dengan apa? Waktu. Yang kedua Bapak Ibu, ya. Cara yang kedua, cara mengetahui dia Makkah atau Madinah, ya, yaitu makanin nuzuli, tempat turunnya. Terkait dengan tempat turunnya ini Bapak Ibu, ya, sederhana saja. Kalau ayat ini turun di Mekah, secara umum maka dikategorikan dia ayat Makkiyah. Kalau ayat ini turun di Madinah, maka ayat ini disebut dengan surah atau ayat Madaniyah. Contoh Bapak Ibu, ada ayat yang turun di Mekah. Apa itu Pak? Contoh, surah pertama kali turun pada Nabi itu apa? Surah Al-Alaq. Apa bunyinya Pak? Surah Al-Alaq atau surah Iqra Pak? Surah Al-Alaq atau surah Iqra? Oke. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ayat ini turun di mana? Di mana Pak? Di mana? Di Mekah. Tempatnya turun di mana? Di Gua Hira. Gua Hira itu di mana?
Di Gua Hira itu di mana? Di Mekah. Nah, begitu juga dengan surah yang kedua turun pada Nabi apa? Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir. Ayat yang berikutnya turun apa? Ya ayyuhal muzzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ayat-ayat ini turun di mana? Di Mekah. Karena di awal-awal Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ya. Sepanjang Nabi menjadi Nabi dan Rasul di kota Mekah selama 13 tahun, ya, maka ayat-ayat itu turun di mana? Di Mekah. Begitu juga dengan ayat-ayat yang turun di mana? Di Madinah. Ayat yang turun di Madinah itu apa, Pak? Contoh ayat yang turun di Madinah apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kan gampang aja tuh, Pak. Apa lagi? Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu surah apa? Hah? Surah Al-Fatihah. Pertanyaan saya, surah Fatihah itu Makkah atau Madaniyah, Pak? Coba dicek, Pak. Abang punya HP kan? Coba dicek, Pak. Di atas itu tulisannya ada nggak? Tulisannya Makkiyah atau Madaniyah dia? Coba dicek, Pak. Ah. Apa, Bang? Madaniyah? Makkiyah? Oke. Makkiyah. Jumhur ulama mengatakan, ya, itu khilaf para ulama di situ. Apakah suratul Fatihah itu bagian dari surah yang turun di Mekah atau Madaniyah? Sehingga beberapa mushaf itu berbeda-beda, Pak. Nah, di situ ada khilaf ulama. Ya. Ini metode yang kedua. Metode yang ketiga, Pak, yaitu ma'rifatu mukhatabun nuzuli. Kepada siapa ayat ini berbicara? Kalau ayat itu berbicara kepada orang-orang beriman, oh berarti dia kategorinya adalah surah Madaniyah. Kalau ayat itu turun kepada orang-orang kafir yang bernarasi ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nas atau ya ayyuhal kafirun, berarti dia orang-orang kafir. Ya, dia termasuk Makkiyah. Nah, jadi tiga inilah cara mengetahui oh ayat ini diturun di Mekah atau Madinah. Saya ulang lagi, pertama mengenal turunnya kapan. Yang kedua, tempat turunnya di mana. Yang ketiga, kepada siapa ayat ini berbicara. Nah, pertanyaannya sekarang, apa ciri-cirinya? Nah, kalau tadi apa? Mengetahui, sekarang apa ciri-ciri mana ayat atau surah yang turun di Mekah, mana ayat atau surah yang turun di Madinah, beserta contohnya. Nah, itu, Pak. Terakhir nanti apa faidahnya? Oke, Pak, siapa yang bisa sebutkan contoh atau ciri-ciri ayat itu turun di Mekah? Boleh, Pak? Apa, Pak? Hah? Kul huwallahu ahad. Surah itu surat apa tuh? Al-Ikhlas itu surah yang turun di Mekah atau di Madinah? Hah? Nah, sebelum kita tebak dia Mekah atau Madinah, ya, kita sebutkan ciri-ciri surah yang turun di Mekah, ya. Surah-surah apa? Yang turun di Mekah. Baik, saya bukakan kitabnya langsung, Bapak Ibu, ya. Ciri-ciri, ya, ciri-ciri apa?
surah yang turun di Mekah. Pertama Bapak Ibu, cara mengetahuinya adalah surahnya pendek-pendek. Surahnya apa? Pendek-pendek. Dan biasanya itu banyak terdapat pada surah juz-juz akhir. Contohnya apa? Surah-surah pendek itu banyak, Pak. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Itu surah-surah pendek itu. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was sabihati sabha. Apa lagi? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Itu kan surah-surah pendek itu, Pak. Ya. Itu pertama. Mudah sekali cara mengukurnya, Pak. Lihat sekilas mata, oh ini suratnya pendek-pendek. Yang kedua, ya. Cerita tentang ayat itu didominasi tentang hari kiamat. Didominasi tentang hari kiamat, cerita-ceritanya. Contohnya apa? Tentang hari kiamat apa, Pak? Surah Al-Qiyamah. Ya. La uqsimu biyaumil qiyamah. Dan seterusnya. Apa lagi, Pak? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Yang kedua. Itu yang kedua. Oh, kontennya itu berkait dengan apa? Tentang hari-hari kiamat. Termasuk hari kiamat itu ada sisa kubur, ada sisa neraka, ada kenikmatan surga. Termasuk dalam surah An-Naba itu innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba, tentang penduduk surga. Yang ketiga, Pak. Ya, cara mengetahui dia Makkah atau Madinah, ya. Ayat itu biasanya kalimat itu redaksinya itu panggilan yang umum, tidak taksis, tidak khusus. Contohnya apa? Ya ayyuhan nas u'budu, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ya, tidak merujuk kepada orang beriman. Atau qul ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Qul ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir. Nah, ini ayat-ayat yang model seperti ini kalau kita temukan dalam Al-Qur'an, oh berarti dia ciri dari apa? Surah Makkiyah. Kemudian yang keempat, Pak, cirinya apa? Ayat itu turun sebelum terjadinya perintah hijrah. Perintah hijrah. Hijrah itu kapan, Pak? Setelah 13 tahun Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Berarti berapa jumlah surah dalam Al-Quran? Ada 114. Pertanyaannya adalah berapa surah dari 114 itu yang turun di Mekah? Berapa yang turun di Madinah? Abdullah bin Abbas bercerita. Ketika bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, berapa jumlah ayat yang turun di kota Madinah? Beliau mengatakan sab'un wa ishruna suratan. Hanya 27, sisanya Makkiyah. Berarti 114 kurangi 27 jadi berapa, Pak? Jadi berapa? 87. Walaupun di situ nanti 87 ada khilaf. Mana yang betul-betul turun di Mekah, mana yang betul-betul turun di Madinah, mana yang di antara. Karena ada ayat yang turun setelah terjadi hijrah, tetapi diponis ayat itu adalah Makkiyah. Ada sebaliknya, ayat itu turun setelah hijrah, tetapi turunnya di kota Madinah. Di situ ada khilafnya para ulama nanti, Bapak Ibu. Yang kelima, ciri surah itu Makkiyah adalah apa, Bapak Ibu? Apa? Apa? Ayat itu bercerita tentang siksa api neraka.
Kalau tadi cerita tentang apa? Ya, hari kiamat. Sekarang banyak bercerita tentang siksa api neraka. Ya. Siksa tentang api neraka apa? Apa contohnya? Contohnya apa? Banyak. Contoh saya kasih tahu, Pak. Qala dakhulu fi umamin qablikum qala dakhulu fi umamin qad khalat min qablikum. Ketika ada orang-orang kemudian masuk ke dalam neraka, ya, bersama orang-orang yang pernah mereka berkawan di dunia. Mereka berkata, Rabbana haula yadalluna fatim adaban di'fam minan nar. Ya Allah, ini dulu orang yang mengajak aku bermaksiat sehingga aku berada di sini. Sehingga para ulama menyebutkan begini, Pak. Kawan itu akan menentukan posisi kita nanti di neraka atau surga. Makanya orang Arab mengatakan as-sahib saib. As-sahib saib. Jadi kawan kita itu ibarat magnet. Tergantung magnetnya positif atau magnetnya negatif, Pak. Sama kita bekerja, mohon maaf Bapak Ibu. Yang harusnya A nilainya ditaruh B. Yang harusnya B dikasih A. Tergantung bisikannya siapa temannya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-arwah jududun mujannadah. Orang itu tidak pernah akan berkawan kecuali dengan setipenya, Pak. Ingat Bapak Ibu, orang itu tidak pernah akan berkawan kecuali dengan setipenya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Nabi, al-arwah junudun mujannadah. Jadi ruh-ruh manusia itu akan menyatu dengan setipenya. Orang soleh nggak akan menyatu dengan pemabuk. Orang pemabuk nggak akan pernah menyatu dengan orang soleh dan sebagainya. Dan keenam Bapak Ibu, ciri makiyah itu apa? Al-qasas. Ya, bercerita tentang kisah-kisah. Kisah-kisah al-qasas as-sabiqah, tentang kisah-kisah masa lalu. Makanya Imam Ibnu Katsir membuat satu kitab namanya Qasasul Quran, yaitu kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Pertama ada kisah siapa? Ada kisah iblis. Iblis itu nama atau sifat, Pak? Hah? Nama atau sifat? Zatnya apa namanya? Jin. Ya. Namanya apa namanya? Azazil. Sifatnya apa? Iblis. Makanya kata para ulama, iblis itu, Pak, bisa menyatu kepada tiga makhluk. Pertama jin, kedua manusia, ketiga hewan. Makanya kalau ada teman kita yang kemudian terlalu melampaui, ya sesat, sering kita bilang apa? Iblis lu. Berarti sifat jin yang namanya iblis itu melekat pada diri dia, karena makna iblis itu ada ab'adu minar rahmah, jauh dari rahmat Allah. Ya. Iblis itu sifat dari siapa? Jin, Pak. Makanya dalam Quran surah Al-A'raf ayat 12 sampai seterusnya itu kan bercerita tentang itu, Pak. Dan termasuk ayat yang sering kita baca dalam surat yang pendek itu, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya, sifat waswas itu bisa melempel ke siapa? Manusia dan jin, Pak. Makanya iblis itu ada sifat daripada siapa? Sifatnya jin. Setan itu sifatnya jin. Oke. Kisah Adam alaihi salatu wassalam. Kisahnya Nabi Idris. Ya. Kata Allah, wa rafa'nahu makanan aliyah, dan kami angkat kau Idris di tempat yang tinggi. Hanya satu ayat dalam Quran Idris itu diceritakan, Pak. Hanya satu ayat ini, wa rafa'nahu makanan aliyah. Yang kemudian Nabi Rasul setelahnya siapa? Nabi Nuh. Bahkan Nabi Nuh ini dibuatkan satu surah oleh Allah Subhanahu wa taala khusus dalam Quran. Ya. Di mana Nabi Nuh alaihi salatu wasallam yang usianya berapa, Pak? Usia Nabi Nuh berapa? 950. 950.
Inni da'autu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Wahai Allah, ini kata Nabi Nuh alaihi salatu wasallam, saya berdakwah siang malam, falam yazidhum du'ai illa firara. Yang ikut aku itu hanya beberapa saja. Maka dalam peristiwa banjir bandang itu hanya 80 sekian, Pak. Berapa lama kemudian berdakwah? 950 tahun. Ya, alfa sinin illa khamsin. Alfa sinin illa khamsin. Artinya apa? 1000 kurang 50 berarti berapa? 950 tahun berdakwahnya saja, Pak. Nah, berarti kalau 950 bagi 80 berapa? Sekitar 12 atau 13 tahun. Berarti Nabi Nuh itu berdakwah 13 tahun baru dapat 1 followers, Pak. Yang ikut ngaji itu satu orang gitu. Bayangkan, makanya Nabi Nuh itu berkeluh kesah. Mengatakan inni da'autu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai ila firara. Ini kata Nabi Nuh. Maka ya, jangankan orang-orang sekitarnya, istrinya enggak beriman, Pak. Disebutkan dalam Al-Qur'an apa? Daraballahu matalan lil ladzina kafaru mar'ata Nuhin wa mar'ata Lut kanata tahta 'abdain min 'ibadina salihin fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma min Allahi syai'a wa qila adkhulan nar ma'ad dakhilin. Ini cerita Quran, Pak. Jadi anak istrinya itu enggak beriman. Termasuk anaknya yang bernama siapa? Kanaan. Kata ayahnya apa? Ya bunayya irkam ma'ana. Wahai anakku, kamu naik bersamaku. Apa kata anak? Sa'awi ila jabani ya'simuni minal ma. Aku akan naik ayahku ke gunung. Itu Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Diceritakan oleh Al-Quran. Maka dari 4 anak Nabi Nuh yang tersisa 3, Pak. Itulah yang menjelma sekarang ini menjadi manusia. Nama anaknya pertama ya Sam. Sam itu bangsa Arab hari ini. Kemudian Yafis, bangsa Yapetik hari ini yang sipit-sipit, Pak. Bangsa Atro kata para ulama, bangsa Turki dan sejenisnya. Mongolia sampai Cina. Kemudian Ham, orang-orang hitam, berkulit hitam. Nah, pertanyaannya kita orang Bekasi, orang Tangerang, orang Citaim ini orang mana? Itu ya hasil dari apa? Blasteran dari Ham dan Yapis, Pak. Makanya kita sebut dengan kulit sawo matang itu. Ada Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim itu keturunan siapa, Pak? Sam. Punya ayah namanya Azar. Ya. Punya saudara namanya Haran. Ya, punya saudara namanya Sahud. Itulah yang nanti melahirkan seorang nabi dan rasul, siapa? Nabi Lut. Yang Nabi Lut ini kemudian tidak beriman, siapa? Istrinya. Kemudian ada Nabi Musa, diperintahkan ke Fir'aun, idhab ila fir'auna innahu tagha. Ya. Kemudian ada Nabi Harun. Kemudian Nabi siapa? Daud. Ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, ada Nabi Daud, ada Nabi Ilyasa, ada Nabi siapa lagi? Zakaria, ada Yahya dan sebagainya. Itu semua diceritakan di mana? Di kisah-kisah Al-Qasas As-Sabiqah. Di mana? Di Makkah Al-Mukarramah. Untuk apa? Liyuthabbitu fihi fuadak. Kata Quran, supaya engkau Muhammad tenang dengan kisah kita para orang-orang soleh terdahulu. Kalau seandainya engkau memiliki rintangan dakwah hari ini, ternyata juga dialami oleh orang-orang sebelum Anda. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa, Pak? Asyadul bala, orang yang paling berat ujiannya adalah al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Para nabi dan orang-orang yang mengikuti dakwah para nabi. Itu kata Nabi. Makanya ayat-ayat tentang kisah-kisah dalam Quran itu turunnya di Mekah untuk apa? Untuk menguatkan posisi Nabi pada saat yang bersamaan, rintangan dakwah yang dimiliki oleh Nabi pada saat yang bersamaan, mulai dari orang-orang terdekatnya Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu lainnya, Pak. Itu kan orang-orang terdekat. Ternyata ada juga hal yang mirip ya Rasul, kata Al-Quran, seperti Lut, seperti siapa? Nuh, seperti Ibrahim, seperti siapa lagi dan lain sebagainya.
Ini untuk menguatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turunnya di mana, Pak? Di Mekah. Begitu juga dengan peristiwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika Khadijah meninggal dunia, ketika Abu Thalib meninggal dunia, sebelum Isra dan Mi'raj, Nabi kemana, Pak? Ke Taif. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke Taif, apa orang-orang Taif dikerahkan anak-anak kecil sambil melempar batu kepada Nabi, kemudian mereka mengatakan hadza rajulun majnun, ini orang gila, hadza sahir, ini penyihir, hadza kahin, ini orang paranormal, kata orang-orang Taif pada waktu itu. Maka malaikat datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, kalau engkau mau kami tumpahkan penduduk negeri Taif. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa, Pak? Tidak, jangan, fa innahum qaumul la ya'lamun. Ingat kata Nabi, fa innahum qaumul la ya'lamun. Jangan, karena mereka ini adalah orang-orang yang mungkin hari ini tidak beriman karena tidak mengerti. Besok mungkin dia bisa beriman, lusa mungkin dia bisa beriman, minggu depan mungkin dia bisa beriman, ya, bulan depan mungkin dia bisa beriman, tahun depan mungkin dia bisa beriman. Orang tuanya mungkin tidak beriman, tapi anak cucunya. Pak, setelah peristiwa itu, Nabi kan di Isra dan di Mi'raj kan, Pak. Maka ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, maka di tahun ke-9, maaf, ke tahun 8 atau 9 hijrah, itu ada surah yang turun di Mekah, termasuk kategorinya Madinah, walaupun turunnya di Mekah. Apa itu? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kata wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kalau diterjemahkan kan artinya gini, Pak. Engkau akan melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Para ahli tafsir, Pak, menerangkan siapa mereka ini, orang-orang yang berasal dari negeri Taif yang dulu didakwahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan kalau Nabi mengatakan dia kepada malaikat pada saat itu, maka nyaris ayat ini nggak akan turun, Pak. Ini maknanya yang saya sampaikan di awal, faidah kita belajar, ya, Makki Madani ini adalah asalibud dakwiyah. Bagaimana kemudian berdakwah dengan metode, ya, Makki dan Madani. Coba, Pak, kalau seandainya Nabi itu nggak sabar, pendek sumbunya berdakwah, mungkin kita nggak akan dengar di pengajian, Pak. Nah, ini ciri-ciri cara mengetahui dia makiyah. Nah, karena sudah jam 1, Bapak Ibu, waktunya sudah selesai. Dan nanti insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan sebutkan ciri-ciri surah Madaniyah. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira tidak ada pertanyaan dan insyaallah sudah dihafal semua. Adanallahu ayyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.